Bu. Waalaikumsalam Pak Rino. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini Pak, saya panggil Bapak sini Ya. karena saya akan mengadakan pra-observasi Pak, supervisi akademik ya Pak di kelas. Ya. Nah sebelumnya saya ingin menyampaikan apa sih itu yang dimaksud supervisi itu, terus kesiapan Bapak, ya. Pra-observasi itu nanti saya sampaikan terlebih dahulu tujuan supervisi ini apa sih, gitu ya, untuk mengembangkan diri Bapak dan bagaimana seorang pendidik itu berperan dalam kelas ya Pak. Kira-kira saya mau supervisinya kapan ya Pak? Bagaimana kalau Senin depan Bu? Hari Senin. Kalau Senin apa tidak bisa dimajukan hari Kamis besok Pak? Kamis boleh? Ya, saya ada Ya kan? waktu. Jadi Ya. waktunya kita hari Senin, per Senin seminggu. Jadi hari Kamis depan, Ya. jadi tanggal 22 Februari ini ya. Februari, siap. Oke. Baik. Sepakat ya Pak, Ya, kita akan siap. melakukan supervisi di kelas itu tanggal 22 Februari hari ini. Saya Pak. Bisa. Oke. Baik Pak, tujuan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi ini apa? Ya, saya ingin mengembangkan rasa percaya diri anak dalam berdiskusi, dalam mengeluarkan pendapat, juga dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka atau hasil pendapat mereka secara berkelompok. Jadi itu. Jadi bagian mana nih yang Bapak kembangkan untuk meningkatkan prestasi Anda? Ya, dengan cara memberikan rasa nyaman dalam belajar, kemudian berdiskusi, ya, sehingga mereka nyaman dalam mengeluarkan pendapat dan dihargai. Nah, Pak akan menggunakan strategi apa untuk Bapak berperan aktif untuk siswa berperan aktif dalam kelas gitu Pak? Saya akan menggunakan strategi yang dinamakan salah bukan masalah. Jadi ini titik tekannya adalah membangun rasa kepercayaan diri anak untuk berpendapat sehingga mereka tidak malu untuk berpendapat, tidak juga merasa takut untuk berpendapat, sehingga mereka lebih nyaman, lebih keluar ide-idenya, membuat suasana yang nyaman dan tidak dalam keadaan tertekan. Jadi mereka berani mengeksplor diri mereka sendiri, pendapat mereka juga. Seperti itu mungkin Bu. Iya, berarti anak-anak itu dibuat lebih aktif ya Pak ya, Ya, dalam kelompoknya untuk bertanya jawab, Ya. kemudian membuat hasil presentasi mereka nanti mereka pede untuk membacakannya gitu ya Pak ya. Nah, harapan Bapak nih setelah di pra-observasi ini ke depannya Bapak menginginkan yang bagaimana? Selaku guru saya tentu mengharapkan kelas yang aktif Ibu ya, di mana siswa tidak pasif, tidak diam, tapi juga aktif berpendapat dan berani mengungkapkan ide, pendapat atau mungkin apa yang mereka rasakan. Dan ini tentu sangat berperan dalam pembelajaran. Apabila siswa aktif, guru akan sangat terbantu untuk dapat memahami materi ajar kepada siswanya. Bukan seperti itu. Oke Pak, baik Pak. Kira-kira cukup seperti itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nanti kita ketemu lagi pas observasi ya Pak di kelas. Oke, terima kasih Pak. Boleh beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Sehat semua. Jaga protokol kesehatannya. Musim panas lagi, musim demam lagi. Ya, ada yang nggak masuk? Ada yang tidak masuk? Sebelum kita mulai, kita bimbing doa dulu. Siapkan dulu kelasnya. Semua siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rosalinda. Sudah di gua ya. Adelia Pratiwi. Iwin Kustari. Julia. Ada yang tahu hari ini kita materi apa? Sejarah. Penting nggak belajar sejarah? Perlu nggak? Kalau misalnya begini, Julia, yang orang Lampung Barat asli ini ya. Sebetulnya kakek kamu itu dulu, kakek ibu-ibumu itu dulu itu orang Jawa. Kamu kira terima nggak? Yang mau kakekmu? Nggak. Kenapa nggak terima? Nah, itu kan cerita orang dulu. Kita dengar, kita kan nggak mungkin kita tahu kita ini suku kita aslinya apa misalnya, atau orang tua kita dulu bagaimana. Tapi kalau orang dulu cerita atau berdasarkan bukti sejarah, ternyata mereka mampu menjelaskan, oh ini ternyata orang Jawa. Saya pikir saya orang Tiwa gitu. Kalau sudah ada buktinya, terus ada saksi sejarahnya, kamu percaya nggak? Harus percaya dong, karena itu bukti. Ternyata bisa dibuktikan dan itu ternyata benar. Jadi sejarah itu penting. Dengan sejarah kita tahu asal usul sesuatu, asal usul kita atau agama kita. Itulah gunanya kita sekarang coba untuk belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini ada satu hal yang harus saya sampaikan juga. Tujuan kita belajar hari ini nggak sampai dari udah berhasil ya. Tujuan kita belajar hari ini bisa baca? Coba tujuan pertama apa Rosalinda? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa? Tujuan ketiga? Ya, itu ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tapi sejarah Islam itu termasuk yang diperdebatkan. Maksudnya kapan sih? Kan udah bertahun tahun yang lalu. Ya enggak? Iya. Kakek kamu aja waktu masih paling umurnya ya 70-80 rentangnya ya. Iya. Itu kakek dan kakek kamu lagi bapak mungkin 100 tahun. Tapi ini kan udah berapa ratus tahun. Gimana kita tahu masuknya? Makanya jadi perdebatan. Kita lihat dulu tayangan video ini untuk memperjelas materi kita ya. Tapi sebelumnya buka di HP-nya dulu, akses ini, kemudian kerjakan ini ada free test. Silakan dikerjakan free test ya. Di refresh, coba di refresh. Ini ditarik. Ya, dikerjakan ya semampunya. Soalnya pendek, cuman berapa soal saja. Tapi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Ada yang sudah? Hasilnya ada yang 100? Ya Pak, saya dapat 100. Dilihat ya. Ya. Tampilkan nggak? Nggak usah. Ya, tetapkan aja ya. Yuk kita coba lihat dulu ada tayangan video. Iya. Kita tonton bersama ya. Agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuk Indonesia, guys? Teori tersebut teori ujaran, teori Qur'an, teori persian. Teori ujaran. Teori ini didukung oleh sekelompok dunia. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan hubungan. Sekarang sebelum kita masuk ke sini, kalian apa yang bisa didapat dari informasi dari video tadi? Apa yang kita dapat? Ada berapa teorinya? 3 ya. Ada apa aja teorinya? Maka dan Persia. Ya, ini satu media interaktif namanya. Jadi ini sangat gampang untuk membaca materi.
ada masuk Islamnya, ada Wali Songo itu siapa saja, ada perkembangan, ada masa penjajahan perannya ya, masuk Islamnya. Dua. Ya, sekarang berkelompok sesuai dengan angka atau yang satu tadi ke satu, dua yang kedua, tiga ke tiga. Berkelompok-kelompok ke belakang dikit nggak apa-apa. Mundur sana nggak apa-apa. Dua, tiga, Mekah dari Arab. Iya boleh. Sudah? Cukup? Oke. Kita mulai ya. Oke, nomor satu mana? Ya, silakan maju presentasikan hasil diskusinya, nanti yang lain berikan tanggapan ya. Mau bertanya, mau di mana? Ya, boleh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya, Karin, Messi, Faiza ingin mempresentasikan masuknya Islam di Indonesia teori Gujarat. Dan dari kami ada yang ingin bertanya? Rekan ingin menanggapi, tanya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teori Islam di Indonesia. Teori Persia. dari Persia. Ya, silakan. P.A. Husin Ya. Jajadiningrat mengatakan masyarakat Islam masuk di teori Gujarat. Sebagai hari Asyura yang dikenal sebagai hari peringatan orang Syiah atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tadi seksi jenar pernah dengar nggak seksi jenar? Nggak tahu seksi jenar. Prinsip manunggaling kawula Gusti nggak pernah dengar. Musuhnya Sunan Kalijaga nggak pernah dengar. Waduh, berarti lama. Saya harus belajar lagi harus ini. Itu sangat terkenal dalam cerita Wali Songo, itu salah satu cerita puncaknya Wali Songo, yaitu bertempurnya dalam tanda kutip ya, Sunan Kalijaga dan atau para sunan-sunan ke Wali Songo itu yang masih hidup melawan Siti Jenar sendirian. Bukan melawan berantem, melawan karomah, melawan ilmu-ilmu kesaktian. Ini puncaknya lawannya Wali Songo ini. Siti Jenar ini, gue pernah dengar ya. Siti Jenar itu malah dibilang dia berasal dari cacing yang berubah menjadi manusia. Tuh, ada teori begitu. Bayangkan luar biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia dari teori Arab atau Mekah. Pada 1 Hijriah itu sudah masuk Islam, artinya dari awal-awal perkembangan Islam di Arab muncul, itu sebagian sudah masuk ke Indonesia ya. Karena kan orang Arab ini kan berdagang ya kan, perdagangan, mereka ikutlah perdagangan dan sampailah di situ di Tapang itu Tapang Tengah maksudnya ya. Memang jalurnya dulu kalau masuk Indonesia Sumatera dulu dari zaman dulu itu, jadi bukan kalau sekarang kita masuk ke Jakarta ya pusatnya. Kalau zaman dulu itu lewatnya Sumatera dulu, Aceh dulu lewat Tapanuli ini ya, jalur perdagangan zaman dulu. Kita belajar ini apa maksudnya tadi? Ada upaya dari Snowball Drone tadi ya, dia belajar ke Arab, ke Mekah. Habis itu apa yang dia pelajari kan Islam dong. Dia belajar ke Aceh, dia nyebarin apa yang dia belajar Islam ini. Seharusnya dia ngomong Islam masuk apa ke-14. Padahal dari abad ke-7 1 Hijriah sudah masuk. Nah itu dia bisa merubah, dia ingin merubah apa yang dipercaya masyarakat. Dia aku seolah-olah Islam, dia mengajarkan seolah-olah agama Islam itu begini, ajaran itu Islam begini, ya.
Ini yang bahaya, makanya kenapa kita perlu belajar sejarah? Kenapa ini jadi ada banyak teori? Ya, yang kita pegang tentu saja yang punya dalil yang kuat, yang ada orang Islam benar-benar Islam ya, yang mempelajari dan memegang dalil itu. Asal-asalnya ini yang berasal dari tahun pertama Hijriah atau 674 Masehi. Ya, itu yang harus kita pegang, itu yang kita yakini. Karena apa? Kalau enggak, kita diselip. Karena ada orang yang berupaya, dari itu dari dibuktikan dari saudara ini sendiri menjelaskan, ada upaya dari orang yang non Islam yang ingin membelokkan sejarah kita, ingin merusak ajaran agama kita di pura-pura masuk Islam, mengajarkan agama Islam itu begini diajarkan, ini isinya, sejarahnya begini, dia ngajarin. Padahal dia bukan Islam dalamnya, dia pura-pura saja, dia belajar ke Arab, dia belajar ke Mekah, orang kan begitu ya, seperti bunglon, misalnya dia serius mengumumkan, padahal dia bukan, dia kan merusak dari dalam. Ya, oke, yang paham ya? Itu kesimpulan kita hari ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke post test. Setelah kita belajar, kita akan melakukan post test, mengerjakan kembali ujian apakah setelah belajar, untuk menilai apakah setelah kita belajar kemudian hasil belajar kita itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, pertanyaan yang tadi sebenarnya. Tapi saya kalau kita belajar kita bisa. Oke, kita buka dulu ya. Jadi kumpul semua ya, selesai ya. Ya, ada yang mau tanya nggak sebelum kita tutup? Seharusnya kalau kita ikuti dengan benar, karena teori post test itu seharusnya nilainya bagus semua ya. Minimal dari 80. Kenapa? Materinya ada, disampaikan juga, diperjelas juga. Kemudian dari materi pre-testnya sebelum belajar kita udah dikasih clue, gambaran, oh soalnya ini. Jadi masih ingatkan soal sebelumnya apa, jawabnya begini. Seharusnya penelitian ini mampu membuktikan bahwasanya hasil post-test lebih baik daripada pre-test. Ya. Yuk, mari kita tutup. Kalau gitu, sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Semua siap berdoa dalam hati. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini silakan pulang ya, langsung dari rumah. Mari kita dengan bahasa lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Pak Rino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana tadi perasaan Pak Rino setelah saya observasi di kelas? Ya, perasaan saya senang, alhamdulillah dapat bimbingan, perasaan saya lega, sudah dapat pengarahan dari ibu melaksanakan kegiatan tugas hingga selesai belajar. Menurut Pak Rino, apakah proses pembelajaran yang sudah berjalan tadi sesuai dengan rencana yang Pak Rino sampaikan sebelumnya? Ya, kegiatan di kelas berjalan mengalir dan sesuai dengan tahapan pembelajaran yang sudah direncanakan. Iya, sudah sesuai dengan Ya. peserta didik berdiferensiasi kemarin Ya. ya Pak ya. Oke, apa yang menjadi hambatan dan kendala saat melaksanakan proses pembelajaran Pak? Yang menjadi proses kendala nggak banyak gitu, karena peserta aktif, kemudian juga saya juga telah mempelajari pengarahan dari Bu Heni, sehingga kegiatan berjalan baik. Saya pikir seperti itu. Gitu ya Pak ya. Terus kemudian Pak,
sudah sesuai dengan pembagian kelompok, kemudian anak-anaknya berperan aktif. Nah, menurut Pak Rino, sudah puas atau berhasilkah pembelajaran tadi? Kalau pos belum ya Bu ya. Karena kan tetap aja ada sisi kurangnya dalam pembelajaran. Baik itu mungkin siswanya ada yang mungkin belum terlalu aktif, atau mungkin ada yang terlalu menonjol. Sedangkan di sini kan dituntut semuanya aktif. Tapi secara umum saya senang kegiatan belajar di kelas itu aktif dan menyenangkan. Itu. Pengamatan Bapak dalam belajar kemarin, ketercapaian kompetensi siswa sudah mencukupi atau belum? Kalau berdasarkan rencana kegiatan pembelajaran kan ada sebelum belajar kan ada pra tes dan kemudian ada post tes. Secara umum saya lihat ada peningkatan. Oke, menjadi penilaian itu secara bertahap dan sekarang akhirnya mendapat yang terbaik gitulah ya Pak ya. Ya, Oke. Kemudian Pak, dari hal yang positif yang sudah Pak Rino lakukan dalam proses pembelajaran tersebut, Pak Rino perlu meningkatkan lagi tidak pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan? Ya, saya kira kita sebagai guru tidak boleh berhenti untuk merasa puas, tetap belajar, terutama rekan sejawat yang bisa ngasih arahan, ngasih bimbingan, juga masukan buat saya selaku guru, sehingga nanti saya pikir kegiatan pembelajaran ini bisa lebih baik lagi ke depan. Ya, kira-kira Pak, alternatif lain untuk mengatasi kesulitan atau hambatan yang akan terjadi dalam kegiatan pembelajaran? Alternatif lain? Misalnya dalam pembelajaran tiba-tiba mati lampu, kemudian ada siswa yang tidak fokus, seperti itu ada. Ya, itu saya pikir itu yang harus ditambah ya, pengetahuan guru bagaimana mengatasi kendala-kendala teknis, baik misalnya mati lampu, karena kan kita orientasinya kemarin itu fokus di penggunaan alat teknologi seperti proyektor dan komputer. Apabila terjadi, maka memang harus ada skill tambahan bagaimana membuat suasana kelas itu tidak mati karena gara-gara mati lampu. Nah, saya pikir itu tetap harus ditingkatkan dan wajib untuk ditingkatkan keahlian itu. Jadi ada solusi ya ketika mati lampu, bagaimana anak-anak tidak diam, dari akhirnya kita membuat plan B untuk mengaktifkan kembali suasana kelas. Oke, lalu Pak, ini pertanyaan berikutnya ya. Apa yang akan Bapak lakukan di pertemuan selanjutnya? Apa yang sudah dicapai kemarin itu menjadi landasan minimal target standar. Ya, berikutnya tentu harus lebih baik dengan cara yang mempelajari apa yang kemarin kurang, mengevaluasi, kemudian mencari penyelesaian mana yang kurang-kurang sehingga di pertemuan berikutnya itu tidak terjadi lagi. Iya. Terima kasih Pak Rino, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.